Shalom, perkenalkan saya Sari Tamba dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang bagaimana jika saya menjadi seorang pemimpin dalam komunitas orang muda Katolik, yang dimana ini adalah sebuah tema pada pelatihan Natal untuk tahun 2025, di mana video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah kepemimpinan, yaitu tugas project video. Sekian dari saya, selamat menikmati videonya. Shalom, selamat sore teman-teman UMK yang saya kasihi dalam Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena berkat kasih dan penyertaannya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan mengawali rangkaian pelatihan Natal tahun 2025. Natal ini bukan sekedar perayaan, melainkan peristiwa iman yang sangat penting bagi kita semua. Lewat Natal ini, kita akan mengenang kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang datang ke dunia membawa damai dan pengharapan. Sebagai orang muda Katolik, kita punya peran istimewa untuk ikut serta menyiapkan perayaan ini supaya seluruh umat bisa merasakan sukacita Natal dengan penuh makna. Nah, pada waktu ini ada beberapa hal yang menjadi fokus kita dalam pelatihan dan persiapan Natal untuk tahun 2025 ini. Yang pertama yaitu pada bidang liturgi. Kita akan melatih KOR agar perayaan Ekaristi dalam Natal berjalan meriah, penuh kehikmatan, namun tetap menyentuh hati para umat. Teman-teman KOR akan berlatih secara rutin mulai minggu ini dengan jadwal yang sudah disesuaikan dan ditentukan. Saya berharap semua anggota KOR hadir tepat waktu agar latihan berjalan dengan lancar. Untuk yang kedua yaitu pada bidang seni dan drama Natal. Pada tahun ini kita akan menampilkan sebuah drama singkat yang menceritakan kisah kelahiran Yesus. Ini bukan hanya sekedar hiburan bagi kita dan juga para umat, tetapi juga sarana penguatan iman bagi umat. Saya ingin para pemain berlatih sungguh-sungguh memahami peran dan menyampaikannya dengan sepenuh hati. Untuk yang ketiga yaitu pada bidang dekorasi. Nah, kita tahu bahwa Natal itu selalu identik dengan sukacita dan keindahan. Karena itu kita akan menghias gereja, aula, serta lingkungan sekitar dengan tema damai Kristus lahir di dunia. Teman-teman yang bertugas di bagian dekorasi, saya harap bisa kreatif, kerjasama, dan menyiapkan segala perlengkapan dengan tepat waktu tanpa ada kendala yang sangat serius. Untuk biayanya kita akan membicarakannya ketika sudah dilaksanakan. Untuk yang keempat yaitu pada bidang konsumsi dan perlengkapan. Teman-teman yang berada di bidang ini akan menyiapkan kebutuhan makanan ringan, minuman, serta peralatan yang akan dibutuhkan selama latihan maupun pada saat perayaan. Jangan lupa, pada tugas ini juga sangat penting agar kegiatan berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala kekurangan peralatan atau kekurangan minuman yang membuat kita sakit. Itu akan terhindar dari kita. Untuk yang kelima yaitu pada bidang publikasi dan dokumentasi. Kita akan membuat poster, pamflet, serta publikasi di media sosial OMK gereja kita ini untuk mengajak umat terlibat dan hadir. Kita akan mengajak para OMK atau stasi bahkan paroki jika bisa untuk mengikuti dan hadir pada Natal kita ini. Dokumentasi juga sangat diperlukan supaya setiap momen pelatihan hingga perayaan bisa diabadikan dengan baik dan dapat dipublikasikan di media sosial stasi kita. Pada bidang publikasi dan dokumentasi diharapkan hasil publikasi dan dokumentasinya itu menarik sehingga para pendatang yang ingin berpartisipasi dan juga hadir dapat tergiur melihat
dari publikasi kita, sehingga banyak orang yang akan hadir dan berpartisipasi pada Natal kita dan menikmatinya dengan baik. Untuk teman-teman sekalian, semua bidang ini semua penting. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil karena semuanya saling melengkapi. Ingatlah bahwa pelayanan ini bukan hanya tugas formalitas saja, melainkan wujud kisah dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, sukacita, dan semangat kebersamaan dalam kedamaian. Nah, yang terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa pelatihan ini juga menjadi kesempatan kita untuk bertumbuh bersama dalam iman. Jangan kita anggap sebagai beban, tetapi lihatlah sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Yesus yang lahir di Betlehem datang dalam kesederhanaan, dan kita pun dipanggil untuk melayani dengan rendah hati serta tulus hati. Biarlah melalui persiapan Natal ini kita bukan hanya mempersiapkan acara yang indah, tetapi juga mempersiapkan hati kita masing-masing agar benar-benar siap menyambut Sang Juru Selamat kita. Demikian arahan yang bisa saya sampaikan. Mari kita jalani setiap latihan dengan kompak, penuh tanggung jawab, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Semoga persiapan ini membuat perayaan Natal pada tahun 2025 ini bukan hanya meriah secara lahiriah, tetapi juga penuh makna rohani bagi seluruh umat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semua. Semoga Roh Kudus selalu menyertai kita dalam setiap langkah persiapan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.